Saya minta Menteri Keuangan, saya minta semua Menko, saya minta semua menteri telusuri lagi alokasi APBN. Pelajari lagi DIPA, pelajari lagi. Saya minta detail. Kegiatan-kegiatan yang terlalu seremonial, terlalu banyak seminar, terlalu banyak sarasehan, terlalu banyak konferensi, terlalu banyak perjalanan luar negeri, mohon dikurangi. Jangan mengada-ada. Studi banding belajar pramuka ke negara lain. Ya. Saya minta efisien. Bagi Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus. Tugas mereka adalah memonitor semua program, semua proyek yang kita akan lancarkan. Ada kesulitan, segera kita atasi. Marilah kita jujur mengakui bahwa birokrasi di kita sangat terkenal ribetnya, sangat terkenal lambatnya. Bahkan ada pembicaraan oleh rakyat kita bahwa birokrasi pemerintah kita sering mempersulit, bukan mempermudah keperluan rakyat. Kan ada yang mengatakan kalau bisa dibikin sulit, kenapa dibikin mudah? Ya, ini saya minta menteri-menteri sekarang, mari kita lebih berani, mari kita lebih tidak ragu-ragu untuk memberi pelayanan yang terbaik kepada rakyat kita. Jangan ragu-ragu kalau saudara tidak puas dengan pejabat-pejabat di bawah Anda, laporkan, segera kita ganti. Ada orang di sini yang kebal, tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa dan negara dan rakyat. Saudara, saya beri wewenang, copot segera. Masa depan Indonesia di bawah Prabowo dan Gibran, sinergi pengalaman dan inovasi. Prospek Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, kombinasi pengalaman dan pembaruan di tengah tantangan ekonomi, HAM, dan diplomasi. Prabowo Subianto kini resmi menjabat sebagai Presiden Indonesia, setelah memenangkan pemilihan umum pada Februari 2024 dengan sekitar 60% suara. Pelantikan berlangsung pada 20 Oktober 2024, dengan Gibran Rakabuming Raka, putra mantan Presiden Joko Widodo, sebagai Wakil Presiden. Prabowo dilantik dalam suasana meriah di Jakarta, didukung oleh banyak pendukung yang mengharapkan kelanjutan program pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan oleh Jokowi. Prabowo, yang dulunya mantan jenderal dan pernah bersaing dengan Jokowi di pemilu sebelumnya, mengangkat tema kontinuitas dalam kampanyenya. Ia menjanjikan kebijakan yang mempertahankan pembangunan infrastruktur, rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur, dan sikap non-blok Indonesia di kancah internasional. Selain itu, Prabowo juga berfokus pada program domestik seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, serta ketahanan pangan. Dalam 5 tahun ke depan, Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto kemungkinan akan terus menekankan aspek nasionalisme dan kemandirian ekonomi. Prabowo telah mengisyaratkan fokus pada keberlanjutan program infrastruktur yang dimulai oleh Jokowi, termasuk rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, serta pembangunan sektor-sektor industri berbasis sumber daya alam dalam negeri, seperti hilirisasi nikel. Prabowo juga diharapkan mengupayakan kebijakan yang memperkuat ketahanan pangan dan memastikan stabilitas ekonomi, dengan target pertumbuhan ekonomi mencapai 8% per tahun, lebih tinggi dari rata-rata saat ini sekitar 5%. Di bidang sosial, ia telah berjanji untuk menangani masalah kemiskinan, ketimpangan akses pendidikan, serta gizi anak-anak di Indonesia. Prabowo tampaknya ingin memperlihatkan pendekatan pro-rakyat yang inklusif, sebagaimana disebutkan dalam pidato pelantikannya. Namun, tantangan yang dihadapi cukup besar, terutama dalam hal demokrasi dan hak asasi manusia. Prabowo pernah menghadapi kritik terkait tuduhan pelanggaran HAM masa lalu, yang mengakibatkan kekhawatiran di kalangan pengamat tentang arah kebijakan HAM dan demokrasi selama masa kepresidenannya. Meski ia membantah tuduhan tersebut,
keberlanjutan demokrasi yang inklusif dan adil masih akan menjadi perhatian. Di tingkat internasional, Prabowo telah menekankan posisi non-blok dan keterbukaan untuk mempererat hubungan dengan berbagai negara. Ia diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara kerjasama ekonomi dengan Tiongkok serta kemitraan keamanan dengan negara-negara barat, seperti Amerika Serikat dan Australia. Di bawah Prabowo Subianto, hubungan luar negeri Indonesia mungkin akan semakin aktif, dengan posisi tegas dalam isu-isu seperti kedaulatan dan hak-hak di wilayah Asia Tenggara, khususnya di Laut Cina Selatan. Prabowo telah menekankan pentingnya menjaga netralitas Indonesia dalam konflik global, sambil meningkatkan kerjasama pertahanan dengan negara-negara barat dan hubungan ekonomi dengan Tiongkok. Tantangan strategis muncul dari keharusan menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keamanan nasional, mengingat pentingnya peran kedua negara tersebut dalam ekonomi dan geopolitik Indonesia. Di sisi sosial dan ekonomi, Prabowo akan menghadapi tantangan berat dalam memenuhi target ambisius untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta memperbaiki kualitas hidup masyarakat Indonesia. Tantangan ekonomi global, perubahan iklim, serta ketimpangan antar wilayah bisa menjadi penghambat utama. Namun, program-programnya yang mengedepankan ketahanan pangan dan peningkatan kualitas pendidikan, jika dijalankan dengan baik, berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di jangka panjang. Selain itu, masa jabatan Prabowo bisa menjadi ujian bagi kebebasan sipil dan demokrasi di Indonesia. Meskipun Prabowo telah berjanji akan menjadi pemimpin bagi semua rakyat, baik yang mendukung maupun tidak, isu HAM dari masa lalu dapat mempengaruhi persepsi publik tentang komitmennya terhadap nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Pemantauan ketat dari masyarakat dan organisasi HAM kemungkinan akan tetap berlangsung untuk memastikan kebijakan dan praktik pemerintahannya sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Jika Prabowo berhasil menghadapi tantangan-tantangan tersebut dengan stabilitas, Indonesia berpotensi mengalami peningkatan ekonomi yang signifikan dan penguatan peran di kancah internasional. Jika Prabowo Subianto mampu menjalankan program-programnya dengan efektif, 5 tahun ke depan bisa menghadirkan perkembangan yang signifikan bagi Indonesia. Tantangan-tantangan besar yang dihadapi mencakup 1. Pembangunan infrastruktur dan ekonomi. Prabowo ingin melanjutkan pembangunan infrastruktur yang dicanangkan oleh Jokowi, termasuk proyek Ibu Kota Baru. Dengan target pertumbuhan ekonomi 8%, Prabowo akan membutuhkan reformasi besar dalam sektor industri dan investasi, serta insentif untuk memacu produksi dalam negeri. Jika berhasil, hal ini dapat meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global serta menciptakan lapangan pekerjaan baru. 2. Ketahanan pangan dan pendidikan. Prabowo berencana menanggulangi masalah gizi buruk dan meningkatkan kualitas pendidikan. Ini sejalan dengan program-program yang menyediakan makan gratis bagi anak-anak sekolah dan bantuan di sektor pendidikan yang bertujuan untuk menciptakan generasi yang lebih sehat dan berkualitas. 3. Politik dan hak asasi manusia. Isu hak asasi manusia, HAM, dan kebebasan sipil tetap menjadi perhatian dalam kepemimpinannya. Latar belakang Prabowo di militer dan tuduhan pelanggaran HAM masa lalu mengundang sorotan dari komunitas internasional dan lokal. Stabilitas demokrasi akan diuji melalui cara pemerintahannya menghadapi protes atau kritik, terutama dari oposisi dan organisasi masyarakat sipil. 4. Peran di kancah internasional. Posisi netral Indonesia di bawah Prabowo diproyeksikan untuk terus berlanjut. Namun, ia tampak ingin menegaskan peran lebih besar Indonesia dalam forum global, seperti dengan mendukung isu-isu Palestina. Hubungan yang seimbang antara kerjasama ekonomi dengan Tiongkok dan kemitraan keamanan dengan AS dan Australia akan tetap menjadi ujian kebijakan luar negeri yang signifikan. Sebagai wakil presiden, Gibran Rakabuming Raka membawa energi baru ke kepemimpinan nasional dengan latar belakangnya sebagai wali kota Solo dan pengusaha. Sebagai putra dari mantan Presiden Joko Widodo, Gibran menjadi simbol kontinuitas dan pembaruan dalam politik Indonesia. Kemitraannya dengan Prabowo Subianto diharapkan dapat mengonsolidasikan dukungan dari berbagai kalangan, terutama generasi muda dan basis pendukung Jokowi yang luas. Gibran terkenal dengan gaya kepemimpinan pragmatis yang mirip dengan ayahnya, berfokus pada solusi konkret untuk masalah lokal seperti perbaikan infrastruktur dan layanan publik. Di Solo, ia mendapatkan pujian karena pendekatannya yang proaktif dan responsif terhadap masalah warga.
Dengan karakter kepemimpinan yang dinamis dan terbuka terhadap inovasi, ia diprediksi akan membantu Prabowo dalam menarik dukungan publik yang lebih luas dan mendorong kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada pembangunan. Peran Gibran sebagai wakil juga menghadirkan tantangan dalam memastikan kolaborasi yang harmonis antara generasi baru dan lama dalam pemerintahan. Sebagai sosok muda dengan pengalaman yang relatif terbatas di kancah politik nasional, perannya bisa menjadi penyeimbang bagi Prabowo sekaligus menjembatani aspirasi generasi milenial yang menginginkan perubahan lebih cepat dan modern. Di masa depan, Gibran mungkin akan semakin banyak terlibat dalam isu-isu sosial dan digitalisasi, yang sejalan dengan kebutuhan pembangunan ekonomi berbasis teknologi. Secara keseluruhan, kemitraan Prabowo-Gibran dinilai sebagai kombinasi kepemimpinan yang unik dan strategis, menggabungkan pengalaman militer dan politik senior Prabowo dengan energi serta pendekatan inovatif dari Gibran. Kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Indonesia selama 5 tahun ke depan berpotensi membawa dinamika baru dengan kombinasi pengalaman dan pembaruan. Berikut adalah analisis prospektif tentang arah kebijakan serta dampaknya bagi Indonesia. 1. Kebijakan ekonomi dan infrastruktur. Prabowo dan Gibran berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta pengembangan infrastruktur, termasuk rencana ambisius untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan mereka kemungkinan akan menekankan pentingnya pembangunan fisik dan industrialisasi, serta mendorong ekonomi berbasis sumber daya dan hilirisasi. Namun, target pertumbuhan ekonomi 8% per tahun akan membutuhkan reformasi besar di sektor investasi, dukungan bagi UMKM, serta digitalisasi. 2. Ketahanan pangan dan sumber daya lokal. Prabowo sering menyuarakan kemandirian dalam produksi pangan dan sumber daya sebagai bentuk kedaulatan nasional. Jika terrealisasi, ini bisa memperkuat ketahanan pangan domestik dan mengurangi ketergantungan pada impor. Gibran dapat memainkan peran penting di sini dengan pendekatan pragmatis yang ia tunjukkan saat menjabat sebagai wali kota Solo, misalnya dalam mengembangkan ekonomi lokal dan memperbaiki akses layanan publik. 3. Pemberdayaan generasi muda dan inovasi. Dengan latar belakangnya sebagai tokoh muda, Gibran kemungkinan besar akan mendorong inisiatif yang relevan bagi generasi muda dan perkembangan teknologi. Digitalisasi dan pendidikan berbasis keterampilan dapat menjadi prioritas untuk meningkatkan daya saing Indonesia di era ekonomi digital. Dukungan Gibran untuk inovasi dan pemanfaatan teknologi juga bisa membawa modernisasi dalam pemerintahan dan layanan publik, yang penting bagi pembangunan berkelanjutan dan daya saing. 4. Hak asasi manusia dan stabilitas demokrasi. Rekam jejak Prabowo dalam militer dan kontroversi terkait HAM menjadi perhatian publik, terutama dalam hal komitmen pada kebebasan sipil dan demokrasi. Gibran, dengan pendekatan yang lebih terbuka, mungkin dapat menjadi penyeimbang dengan menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Namun, akan tetap penting untuk melihat bagaimana mereka menangani kritik dari masyarakat sipil, kebebasan pers, serta transparansi dalam kebijakan. 5. Peran Indonesia di kancah internasional. Prabowo mengusung posisi netral Indonesia dalam politik internasional, yang akan mempertahankan hubungan ekonomi dengan Tiongkok sambil mempererat kemitraan keamanan dengan negara-negara barat. Pendekatan non-blok ini akan sangat penting untuk menghindari ketegangan di kawasan Asia Tenggara. Dalam hal ini, Gibran dapat berperan sebagai duta generasi baru dalam diplomasi internasional, yang bisa memperkuat citra Indonesia sebagai negara dengan pengaruh besar yang netral. Kepemimpinan Prabowo dan Gibran berpotensi menciptakan perubahan signifikan dalam pembangunan Indonesia. Dengan latar belakang berbeda, mereka memiliki kesempatan untuk menciptakan pemerintahan yang inovatif dan dinamis, namun tetap stabil dan terstruktur. Kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka 5 tahun ke depan menghadirkan prospek perubahan besar bagi Indonesia, dengan fokus pada pembangunan ekonomi, ketahanan pangan, dan modernisasi teknologi. Kombinasi pengalaman militer Prabowo dan pendekatan muda Gibran memungkinkan pemerintahan yang mengedepankan pembangunan infrastruktur dan peningkatan daya saing di era digital. Tantangan utama yang dihadapi mencakup pengelolaan kebijakan HAM dan keseimbangan dalam diplomasi internasional, di mana Indonesia akan mempertahankan posisi netral. Kolaborasi mereka berpotensi membawa stabilitas sekaligus kemajuan bagi Indonesia, namun keberhasilannya akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan mereka dalam menanggapi kritik dan aspirasi publik. Kemungkinan besar,
Beberapa kritikus yang dulu menentang pemerintahan Jokowi mungkin akan melanjutkan kritik mereka terhadap Prabowo dan Gibran. Meskipun Prabowo adalah mantan lawan politik Jokowi dan kini memimpin dengan Gibran yang lebih muda, beberapa isu sentral yang diperdebatkan selama era Jokowi, seperti HAM, kebebasan pers, serta transparansi pemerintahan, kemungkinan masih menjadi titik perhatian. Para kritikus yang mempertanyakan latar belakang militer Prabowo dan isu HAM masa lalunya bisa tetap menyoroti cara pemerintah menangani hak-hak sipil dan kebebasan berekspresi. Begitu juga dengan rencana besar pembangunan infrastruktur, terutama proyek ibu kota baru, yang sebelumnya mendapatkan kritik terkait dampak lingkungan dan pembiayaan. Para kritikus mungkin akan terus menyoroti keberlanjutan proyek tersebut serta dampaknya pada kesejahteraan masyarakat lokal dan anggaran negara. Di sisi lain, dukungan Gibran sebagai tokoh muda dan representasi generasi baru bisa menarik simpati dari kalangan yang menginginkan perubahan. Namun, tanpa terobosan besar dalam kebijakan yang responsif terhadap kritik, para oposisi dan aktivis HAM kemungkinan tetap akan menjaga tekanan terhadap pemerintah untuk memastikan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Ditulis oleh Widodo Sihotang, SBD. Subscribe, like, share dan komen, agar channel ini cepat berkembang.